والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Melanjutkan membaca kitab Syarah Thalathatil Usul, dan kita masih dalam pembahasan bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rabb kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, apabila ditanyakan kepadamu dengan apa engkau mengenal Rabbmu, maka kata beliau, jawablah, kita mengenal Rabbnya dengan ayat-ayatnya, makhluk-makhluknya. Dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kebesaran Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah malam, siang, matahari, bulan. Dan begitu juga yang termasuk dari makhluk-makhluk Allah adalah langit, bumi, dan segala apa yang ada di langit dan di bumi. Kemudian beliau menyebutkan dalil. Qala al-muallif rahimahullah, wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Beliau menyebutkan surat Fussilat ayat yang ke-37. Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan juga kepada bulan. Sujudlah kepada Allah yang telah menciptakannya jikalau kalian itu benar-benar beribadah atau menyembah kepadanya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, kata beliau, ai wad dalilu, maksudnya adalah dan dalil, yaitu dalil ala anna al-laila wan nahara wasyamsa wal qamara min ayatillahi azza wa jalla, yaitu dalil yang menunjukkan bahwasanya malam, siang, matahari dan bulan itu termasuk ayat-ayat Allah azza wa jalla, adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa min ayatihil lailu wan nahar ila akhirih, yaitu ayat yang beliau sebutkan tadi, wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kemudian kata beliau rahimahullah, maksudnya adalah minal alamati al-bayyinati al-mubayyinati limadluliha al-lailu wan naharu fi dzatihima wa ikhtilafihima. Ya, jadi dalil di sini ya, yaitu yang menunjukkan bahwasanya malam, siang, matahari, bulan itu termasuk ayat-ayat Allah, yaitu minal alamati al-bayyinati, yaitu termasuk tanda-tanda yang jelas, yang nyata, yang menjelaskan limadluliha, yang menjelaskan apa yang ditunjukkan oleh tanda tersebut. Karena kita tahu bahwasanya yang namanya dalil itu adalah
tanda yang menunjukkan kepada sesuatu. Nah, di sini disebutkan bahwasanya malam siang itu merupakan tanda-tanda yang nyata yang menjelaskan sesuatu yang ditunjukkan oleh tanda tersebut. Yang mana yang ditunjukkan oleh tanda tersebut itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi termasuk dari tanda-tanda yang nyata yang menjelaskan kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah al-lailu wan naharu, yaitu malam dan siang, fi dzatihima, pada zat keduanya, wa ikhtilafihima, dan pada perbedaan keduanya, ya, yaitu pergantian keduanya. Wa ma auda'allahu fihima min masalihil ibadi, dan juga apa yang Allah berikan pada malam dan siang itu berupa kemaslahatan hamba, wa taqallubati ahwalihim, dan berbolak-baliknya keadaan mereka para hamba. Wa kadzalika asy-syamsu wal qamaru fi dzatihima, demikian juga matahari dan bulan itu juga merupakan tanda yang nyata yang menunjukkan akan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, baik itu pada zat keduanya, wasairihima, perjalanan keduanya, wantizamihima, keteraturan keduanya, wa ma yahsulu bidzalika min masalihil ibadi wa daf'i madarihim, dan apa yang didapatkan dari hal tersebut berupa kemaslahatan hamba dan juga ditolaknya atau tercegahnya kemudaratan dari para hamba. Kemudian kata beliau rahimahullah, tsumma nahallahu ta'ala al-ibadah, kemudian Allah Ta'ala melarang para hamba ayyasjudu lisyamsi awil qamari, untuk mereka sujud kepada matahari atau bulan, wa in balagha mablaghan azima fi nufusihim, meskipun keduanya matahari dan bulan itu mencapai kedudukan yang besar di dalam jiwa-jiwa mereka, di dalam diri-diri mereka, ya, tetapi Allah larang para hamba untuk sujud kepada matahari dan bulan, bagaimanapun matahari dan bulan itu memiliki kedudukan yang besar di dalam jiwa-jiwa mereka. Li'annahuma la yastahiqani al-ibadata, karena sesungguhnya keduanya, yaitu matahari dan bulan, tidaklah berhak untuk diibadahi, likaunihima makhluqaini, karena keberadaan keduanya itu sebagai makhluk. Wa innama al-mustahiqqu lil ibadati, hanya saja yang berhak untuk diibadahi, huwa Allahu Ta'ala alladzi khalaqahunna, dia adalah Allah Ta'ala yang telah menciptakannya, ya. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan dalil yang berikutnya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Thumma stawa 'alal arsy, kemudian beristiwa di atas arsy. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hathitha, Allah menutupkan malam kepada siang yang menuntutnya dengan cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih, dan Allah menciptakan matahari, bulan, dan juga bintang yang ditundukkan dengan perintahnya. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin, ketahuilah hanya miliknya lah penciptaan dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, wa qauluhu ay minal adillati ala anna Allah khalaqas samawati wal arda, qauluhu ta'ala,
Dan firman Allah yaitu maksudnya firman Allah minal adillati, di antara dalil-dalil yang menunjukkan annallaha, bahwasanya Allah khalaqas samawati wal arda, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, adalah qauluhu ta'ala, adalah firman Allah ta'ala, yaitu di dalam surat Al-A'raf tadi, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard, al-ayah. Wa fiha min ayatillah, dan di dalam ayat ini ya terdapat penjelasan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Awalan, yang pertama, innallaha khalaqa hadhil makhluqati al-azimata, sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk-makhluk yang agung ini, makhluk-makhluk yang besar ini, fi sittati ayamin, dalam 6 hari. Walau sya'a, kalau seandainya Allah berkehendak, la khalaqaha bilahdatin, niscaya Allah menciptakannya dalam sekejap. Walakinnahu, akan tetapi sesungguhnya, ya akan tetapi Allah rabatul musabbabati bi asbabiha, itu mengikat akibat dengan sebabnya. Kama taqtadihi hikmatuhu, sebagaimana tuntutan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mampu untuk menciptakan alam semesta ini dalam sekejap. Akan tetapi Allah menciptakan dalam 6 hari. Ini semua karena hikmah yang Allah kehendaki. Bukan Allah tidak mampu, tetapi Allah maha mampu. Tetapi semuanya dikarenakan hikmah yang Allah kehendaki. Tsaniyan, yang kedua, annahu istawa 'alal arsy, bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy, ay ala alaihi uluwan khassan bihi. Yang maksudnya beristiwa di atas arsy adalah Allah tinggi di atas arsy dengan ketinggian yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kama yaliku bijalalihi wa azamatih, sebagaimana yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza unwanu kamalil mulki wasultani, dan ini adalah tanda kesempurnaan al-mulk, kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thalithan, yang ketiga, annahu yughshil lailan nahara, sesungguhnya Allah menutupkan malam kepada siang, ay yaj'alal laila ghisya'an lin-nahar, yaitu Allah menjadikan malam itu ghisya, yaitu penutup bagi siang. Ay ghisya itu maknanya adalah ghita'an lahu, penutup bagi siang. Fahuwa, maka malam itu katsaubi, seperti apa? Pakaian, ya, pakaian yusdalu ala dau'in nahari, yang ditutupkan kepada cahaya siang, fayughatihi, ya, fayughatihi, maka malam itu menutupinya. Nah, kemudian rabi'an, yang keempat, annahu ja'ala asy-syamsa wal qamara wan nujuma mudhallalatin bi amrih jalla sultanuh, bahwasanya Allah menjadikan matahari dan bulan dan juga bintang itu ditundukkan dengan perintahnya. Jalla sultanuh, ya, mulia kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya'muruhunna bima yasha'u, Allah memerintahkan mereka dengan apa yang Allah kehendaki, limaslahatil ibadi, untuk kemaslahatan para hamba. Khamisan, yang kelima, umum mulkihi, yaitu umumnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di mana kerajaan Allah itu meliputi semuanya. Wa tamamu sultanihi, dan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, haitsu kana lahul khalqu wal amru la li ghairihi, di mana hanya miliknya lah penciptaan dan perintah, bukan milik selain Allah Subhanahu wa taala. Sadisan, yang keenam,
umumu rububiyyatihi lil alamina kullihim, yaitu umumnya mencakup ya rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu mencakup keseluruhan alam, mencakup keseluruhan alam semesta. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan warabbu wal ma'budu, dan Rabb dia adalah yang disembah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, yushiru al-muallifu rahimahullahu ta'ala ila qaulillahi azza wa jalla. Al-muallif rahimahullah mengisyaratkan kepada firman Allah azza wa jalla, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsh yughshil laila an-nahara yatlubuhu hathitha wasyamsa wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Yaitu surat Al-A'raf ayat 54. Kemudian kata beliau rahimahullah, farabbu wal ma'budu, ay ar-rabb dia adalah ma'bud yang disembah, ay maksudnya adalah huwallazi yastahiqqu ay yu'bada, dialah yang berhak untuk diibadahi atau disembah. Au huwallazi yu'badu listihqaqihi lil ibadati, atau dialah yang diibadahi karena Allah lah yang berhak ya untuk diibadahi. Ya. Au huwallazi yu'badu listihqaqihi lil ibadati, atau dialah yang kemudian diibadahi atau disembah karena keberhakannya terhadap ibadah. Walaisal makna, dan bukanlah maknanya anna kullaman ubida bahwa rabbun, bahwasanya segala sesuatu yang disembah maka dia adalah Rabb, bukan itu maknanya. Fal alihatu allati tu'badu min dunillah, maka alihah sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah, wattakhadhaha ubaduha arbaban min dunillah, dan yang mana sesembahan-sesembahan tersebut dijadikan oleh para penyembahnya sebagai Rabb selain Allah, laisat arbaban, bukanlah Rabb. Ya, jadi maksud beliau Ar-Rabb itu adalah al-ma'bud, adalah yang disembah. Maksudnya bukanlah artinya segala yang disembah itu adalah Rabb, tetapi maksudnya adalah huwal ma'bud, yaitu dialah yang berhak untuk diibadahi. Ya, Rabb itu adalah yang berhak untuk diibadahi, bukan kemudian yang diibadahi itu segala yang diibadahi itu disebut Rabb, bukan. Ya, karena segala sesuatu yang disembah selain Allah, yang dijadikan oleh para penyembahnya sebagai Rabb selain Allah, maka itu bukanlah Rabb. Baik, kemudian beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan dalil. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a, yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, wa anzala minas samaa'i maa'a, dan telah menurunkan dari langit air, fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, kemudian Allah keluarkan dengan air tersebut ya dari buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam keadaan kalian mengetahui. Surat Al-Baqarah 21-22.
Qala Ibnu Katsirin rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadati. Pencipta ya seluruh hal ini adalah dialah yang berhak untuk diibadahi. Nah, baik, kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wad dalilu, dan dalilnya ad-dalilu ala anna rabbahu wal mustahiqqu lil ibadati. Maksud dalil di situ adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya Rabb itulah yang berhak untuk diibadahi. Kemudian dalam firman Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Kata beliau rahimahullah, an-nida'u muwajjahun li jami'in nasi. Seruan tersebut ditujukan kepada seluruh manusia. Ya ayuhan nas, min bani Adam, dari anak Adam. Amarahumallahu azza wa jalla ayya'buduhu wahdah. Allah perintahkan mereka untuk beribadah kepadanya satu-satunya. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Fala yaj'alu lahu andada, maka janganlah kemudian, maka mereka pun tidak boleh untuk menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Wa yubayyinu annahu innama istahaqqa al-ibadata, dan Allah menjelaskan bahwasanya hanyalah Dia yang berhak untuk diibadahi, likaunihi huwal khaliqu wahdahu, karena Allah Subhanahu wa taala dialah pencipta satu-satunya, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Kemudian dalam firman Allah tersebut disebutkan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, qauluhu, firman Allah Ta'ala, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, hadhihi sifatun kasyifatun, ini adalah sifat kasyifah, ya, tu'allilu ma sabaqa, yang kemudian menerangkan sebab apa yang telah lalu, yaitu u'buduhu, yaitu sembahlah Dia. Nah, maka alladzi khalaqakum itu adalah sifat yang menerangkan alasan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kata beliau rahimahullah, li'annahu rabbukum alladzi khalaqakum, karena sesungguhnya Dia Allah adalah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Famin ajli kaunihi ar-rabba al-khaliqa, maka disebabkan Dia Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb al-khaliq, sang pencipta, kana lizaman alaikum an ta'buduhu, maka wajib bagi kalian untuk menyembahnya. Walihada naqulu, oleh karena inilah kita katakan, yalzamu kullu man aqarra bi rububiyyatillahi ay ya'budahu wahdahu, maka adalah sebuah kelaziman bagi orang yang menetapkan rububiyah Allah untuk dia menyembah Allah satu-satunya. Ini merupakan sebuah apa? Konsekuensi atau kelaziman. Ketika dia mengikrarkan, mengakui, menetapkan bahwasannya Allah yang mencipta, mengatur alam semesta, dia menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya atau kelazimannya dia harus menyembah Allah satu-satunya. Wa illah, kalau tidak demikian, dia mengakui rububiyah tetapi tidak menyembah Allah satu-satunya, kana mutanaqidan, maka dia itu bertolak belakang, ya, bertentangan. Orang yang mutanaqid, yang keadaannya saling bertentangan. Kemudian dalam firman Allah Ta'ala disebutkan, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang telah menciptakan kalian dan juga orang-orang yang sebelum kalian. Asy-syarih menjelaskan, min ajli an tahsulu ala taqwa, ya, agar kemudian kalian mendapatkan ketakwaan. Wat taqwa, dan takwa itu adalah ittikhadu wiqayatin min adzabillahi azza wa jalla,
yaitu menjadikan pelindung dari azab Allah Azza wa Jalla bittiba'i awamirihi, dengan melaksanakan atau mengikuti perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait firman Allah taala, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan. Kata beliau rahimahullah, ai ja'alaha firasya wa mihada, yaitu Allah telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, ya, semakna ya, firasyan wa mihada itu hamparan. Nastamti'u fiha min ghairi masyaqqatin wala ta'abin, kita bersenang-senang ya padanya tanpa ada kesulitan dan keletihan. Kama yanamul insanu ala firasyihi, sebagaimana manusia itu tidur di atas kasurnya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, was-samaa'a binaa'a, yang telah menjadikan kalian bumi sebagai hamparan dan juga langit sebagai atapnya. Kata beliau rahimahullah, maksudnya fauqana, yaitu atap di atas kita. Li'annal binaa'a yasiru fawqas samai bina'un li ahlil ard, ya, karena atap yang ada di atas langit itu adalah atap bagi penduduk bumi. Wahya saqfun mahfuzun, dan dia adalah atap yang terjaga. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah taala berfirman, wa ja'alnas samaa'a saqfan mahfuza, dan kami telah menjadikan langit itu sebagai atap yang terjaga. Wa hum an ayatiha mu'ridun, dan mereka itu berpaling dari ayat-ayatnya. Kemudian terkait firman Allah, wa anzala minas samaa'i maa'a, dan dia Allah telah menurunkan dari langit yaitu air. Ai anzala minal uluwi minas sahabi ma'an tahura, yaitu dia telah menurunkan dari ketinggian, yaitu dari awan, air yang tahur. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, beliau sebutkan potongan ayat di sini, lakum minhu syarab, ya, wa minhu syajarun fihi tusimun. Yang mana potongan ayat yang sebelumnya Allah taala berfirman, huwallazi anzala minas samaa'i ma'a, dialah yang menurunkan dari langit air, ya, lakum untuk kalian, minhu sebagian air tersebut menjadi minuman, yaitu minuman bagi kalian, wa minhu syajarun fihi tusimun, ya, dan di sebagiannya lagi Allah tumbuhkan pepohonan disebabkan air tersebut, fihi tusimun, yang mana padanya kalian itu mengembalakan hewan-hewan ternak kalian. Kemudian terkait dengan firman Allah taala, fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, ai kata beliau ata'an lakum, yaitu sebagai pemberian untuk kalian. Wa fi ayatin ukhra, dan di dalam ayat yang lain, mata'al lakum wa li an'amikum, ya, mata'al lakum wali an'amikum, yaitu sebagai kesenangan bagi kalian dan untuk hewan-hewan ternak kalian. Kemudian terkait dengan firman Allah, fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, ai la taj'alu li hadzal ladzi khalaqakum, janganlah kalian menjadikan, ya, bagi Allah yang telah menciptakan kalian, wa khalaqal ladzina min qablikum, dan yang telah menjadikan atau menciptakan orang-orang sebelum kalian, wa ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a, dan yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, wa anzala lakum minas samaa'i maa'a, dan telah menurunkan bagi kalian dari langit air, fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, kemudian dia keluarkan, ya, dengan air tersebut dari buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. La taj'alu lahu andada, jangan kalian jadikan baginya tandingan-tandingan, ta'budunaha, yang kalian sembah, kama ta'budunallah, sebagaimana kalian penyembah Allah.
Au tuhibbunaha kama tuhibbunallah, atau kalian mencintainya sebagaimana kalian mencintai Allah, fa inna dzalika ghairu laiqin bikum, karena sesungguhnya hal tersebut tidak pantas bagi kalian, la aqlan wala syar'an, tidak secara akal dan juga tidak secara syariat. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui, ay ta'lamuna annahu la nidda lahu, yaitu kalian mengetahui bahwasanya tidak ada tandingan bagi Allah, wa annahu biyadihi al-khalqu war-razqu wat-tadbiru, dan bahwasanya di tangannya lah penciptaan, pemberian rezeki dan juga pengaturan. Fala taj'alu lahu syarikan fil ibadati, maka janganlah kalian menjadikan baginya sekutu di dalam ibadah. Kemudian terkait dengan Al-Imam Ibnu Katsir, qala Ibnu Katsirin, berkata Al-Imam Ibnu Katsir, yaitu huwa Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar Al-Qurashi Ad-Dimashqi Al-Hafiz Al-Mashhur Sahibut Tafsir wa Tarikh. Ya. Jadi beliau itu adalah Ismail bin Umar Al-Qurashi. Kunyahnya adalah Abul Fida. Yang mana beliau ini masyhur dengan karyanya tafsir apa? Kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Yang mana beliau ini min talamidhi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau ini termasuk dari muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tuwfiya sanata 74 wa 700. Wafat pada tahun 774. Nah, barakallahu fiik. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.